زين الله كي بخير كي نويس الله كي حسب الله كي دهلا كي معصوم كي سيرات كي غزي كي حسن كي عبد عظيم كي ذو الجلال كي محسن كي خالد كي مذكر كي حسن كي معلم كي مستعين واصل ورحيم رسول الحج كذا ولا الذين يجدد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يغيثنا وينفعنا وبأولي في الدنيا والآخرة بشجرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله والشكر بحضرة الله سبحانه وتعالى. Malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah insyaallah. Mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Dan mudah-mudahan kita di dunia ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga kita semua selamat dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda junjungan alam Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan kerabat yang kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jemaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan maqalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, qala musannif rahimahullahu ta'ala wal maqalatu as-sami an radhiyallahu wujidat halawatul ibadah bi arba'ati asya'a awwaluha fi ada'i fara'idillah yas'asra fi ijtinabi muharimillah ثالثها في الأمر بالمعروف وهو كل ما يحسن في الشر وابتغاء ثواب الله والرابع في النهي عن المنكر والإتقان من غضب الله. Ujar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sidin menyampaikan bahwa manisnya ibadah, beliau merasakan manisnya ibadah itu ada di 4 tempat. Jadi dikala beliau beribadah kepada Allah, ta'abbud, merendahkan diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau temukan ada di 4 tempat. Yang pertama, ujar Sidin, aku temukan ibadah itu pada saat melaksanakan fardu, melaksanakan kefarduan, faraidillah. Jadi pada saat beliau melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka beliau di situ benar-benar beribadah, benar-benar merasakan nikmatnya ibadah. Hilang yang namanya dunia. Gak ada ketujuh Sidin. Jadi dikala Sidin sudah melaksanakan kewajiban yang namanya fardu, baik itu secara samar ataupun secara terang-terangan, dia laksanakan ibadah itu, sudah kada lagi ingat dunia, sudah kada ingat lagi yang namanya dunia itu.
beliau benar-benar melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang beliau keluhkan masalah dunia langsung dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ibadah itu karena Allah, maka dunia itu sudah ditinggalkan oleh beliau. Nah, ini yang kita cari. Beribadah pada saat melaksanakan ibadah itu hendaknya kita temukan yang namanya nikmat. Dikada menggawi ibadah itu hendak baca catatan, sehingga terasa ibadah itu akhirnya apa? Mauyuh. Kalau beribadah kepada Allah itu baca catatan, hendak tergesa-gesa aja, apa uyuhnya aja. Uyuh rasanya akhirnya apa? Esok koler, enak-enak koler. Karena nikmatnya kada ada. Rasa nikmat. Apa yang kita baca di situ kita tadabburkan. Makanya disuruh kita sambil belajar. Suruh sambil belajar. Makanya kayak ini sambil belajar. Kayaknya di rumah sambil belajar. Kan kawak kita membaca terjemahan tadi. Kawak kita membaca terjemahan. Jadi dikala beribadah kepada Allah, kita tadabburkan arti daripada Al-Quran tadi. Bahwa di Al-Quran itu menunjukkan nikmat-nikmat Allah ada, tapi siksa-siksaan juga ada. Nah, ditadabbur di situ. Salat tadabbur Al-Quran tadi, bacaan tadi ada yang kita tahu, pada semuanya tahu, misalnya ada yang ditahu. Nah, harus kita tahu itu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, tadabburakan hatinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia rugi berataan di dunia ini beribadah, tapi kadang nikmati. Kadang menikmati ibadahnya, bazikirnya kadang dinikmatinya. Walaupun ada pahala, ada pahala, ada Allah yang ngasih. Tapi kitanya menikmati yang namanya zikir, misalnya setelah sholat tadi berzikir yang nyaman sama. Tidak buruk. Manusia semuanya anjir Allah rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kada rugi. Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal saleh. Kalau sudah beriman itu pasti buahnya tadi. Kalau orang sudah terisi imannya, maka berbuah apa? Amal yang digawi. Amal yang digawi. Jadi kalau orang hidup kita ada amal yang bagus, yang diperintahkan Allah ditinggalkan, berarti buahnya kada bagus. Buahnya masih belum bagus. Anak buah-buah gugur, gana-gana sedikit gugur. Nah. Maka dipupuk tadi buah pohon tadi. Biar apa hasil buahnya. Nah, kita di dunia ini memupuknya apa ya? Belajar tadi. Belajar. Ada pengajian di sini, ada pengajian di Hulu, ada pengajian majelis ta'lim. Tulak Pegatan, ada pengajian nur Al-Hidayah. Nah, itu pengajian semuanya. Kita ambil situ sedikit demi sedikit. Agar apa? Berbuah. Agar apa? Tatamu namanya, lazatnya yang namanya ibadah. Manisnya yang namanya ibadah. Nah. Dikala kita mendengarkan ayat Al-Quran, bacaan ayat Al-Quran, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah, katakan artinya itu.
bahwa nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal kita selama hidup di dunia ini. Kalau kita berbuat yang mungkar, yang maksiat, maka berat terasa. Berat nanti di hadapan Allah terasa. Wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah-wajah manusia pada saat itu semua takutan berat, tidak ada lagi mikir akan yang namanya abah, kai, datuk, istri, anak, cucu, ada lagi pikiran. Kenapa? Takutan sudah di hadapan Allah. Sekarang kan nyaman, ulun nyaman, masih belum menghadapi yang namanya bertemu di hadapan Allah. Ala yadunnu, apakah tidak nyangka annahum ulaika mab'usun, akan dibangkitkan oleh Allah semuanya, akan dibangkitkan kita setelah meninggal. Lalu dipertanyakan oleh Allah, apa yang digawi selama hidupmu? Ini namanya khasyi'un. Pada saat itu wajah mereka dalam keadaan ketakutan. Itu ayat tadi ditadaburkan pada saat kita melaksanakan ibadah. Kalau sudah tadabbur, insyaallah wujidat halawatul ibadah. Manisnya ibadah, walaupun kada bujur-bujur kayak ulama yang tinggi derajat sampai beliau sudah sampai di hadapan Allah. Kita ini berusaha untuk kayak itu. Nah, untuk kayak itu sampai ada rasa manis dalam ibadah sehingga kita beribadah itu pada tergesa-gesa. Assalamualaikum buka. Sembahyangnya Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Tadabburkan. Kada subhanallah, baca yang tenang, dinikmati. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tadabburkan artinya semuanya. Nah, kalau sudah sembahyang itu santai nikmat, insyaallah biar nyaman. Kita nyaman berada, kada tergesa-gesa. Itu pada saat melaksanakan ibadah. Biasirin yang kedua, fi jitinabi mahamirillah. Beliau menikmati namanya manisnya ibadah pada saat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang sudah banyak sudah disebutkan para alim ulama, para asatid, para murabbi sudah menyebutkan oleh beliau. Bahkan guru kita Haji siapa semalam yang mengajar sidang yang datang malam, Haji Asfian, beliau sudah sampaikan kita ini dijar setan situ, padahal setan dulu ya sih. Setan itu pada pernah memaksa kita untuk mengerjakan yang namanya yang larang. Udah pada. Kada pernah memaksa. Dibisiki aja. Dan setan pun tidak menjanjikan kita ini dimasukkan ke dalam surga. Kada ada menjanjikan. Tetapi Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang wa'amilus shalihat pasti masukkan dalam surga. Pasti masukkan surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak pernah terputus orang yang beramal kebaikan. Allah sudah janjikan. Tinggal kita aja. Tinggal menggas iman kita. Dikit adalah sedikit kita gawi yang diperintahkan Allah. Jauhi larangan. Jadi halawah nikmatnya dikala kita menjauhi larangan Allah, kada terpaksa, kada kena supan kepada orang lain. Tapi dasar nyaman pada saat kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nyaman kita rasa. Kada terpaksa, kada kena supan. Minum minuman, supan aku minum. Bukan karena itu.
Bukan karena kesupanan, nak baju dia supan, aku lawan kawan. Ada. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sudah niat kayak itu, jauh dari Allah sangat sakit. Jauh dari Allah. Karena kalau kita semakin jauh dari Allah, maka rahmat Allah semakin jauh. Nah. Coba pada saat kita ada maksiat, ada larangan Allah, kita gawi. Kadang karena terpaksa. Majelis bagus pakaiannya, bukan karena majelisnya, tapi karena perintah Allah menutup aurat untuk perempuan. Pengantin bagus pakaiannya muslimah. Ya kalau pengantin muslimah pakaiannya bagus. Pas berjalanan habis. Nah ini berarti kita paksa. Masih belum nih. Pas berjalanan kita kasih ke mana, ke pantai. Apa yang ada kerudung tadi? Nah, berarti masih belum namanya halawatul iman. Imannya kada terasa, masih belum manis. Jadi kemanapun kita berada, hendak berjalan kemanapun, tetap tertutup rapat. Tetap tertutup rapat. Bahkan fikih pun mengajarkan, semalam diajarkan Ustaz Sufi. Waktu kita masuk ke dalam masjid aja kan kepala itu masih tutup kalau kadang pas ada buyah kawala paling tangan paling menghadang tutup masuk. Nah sampai kayak gitu. Nah, apalagi babinian yang seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini di luar sholat. Nah kalau di dalam sholat, semuanya ya, di dalam sholat tadi wajah kerudung terus. Mau nanya sampai ke sini, kita buka yang namanya ini. Kita buka aurat terus. Sudah terbuka aurat, artinya sholatnya nggak apa. Nah, kada sampai kayak itu. Islam mengajarkan kita untuk biar sama-sama ibadah itu terasa indah, terasa nyaman, terasa manis. Kita jauhi. Jadi nikmatilah fil amri bil ma'ruf, memerintahkan, menyuruh untuk berbuat kebaikan. Jadi semuanyaan orang itu disuruh oleh Allah semampu kita. Jadi kada dibebankan satu dua orang. Semuanyaan kita ini disuruh membawai yang bagus-bagus. Aku jar lain ustaz kada. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sudah Allah sudah sampaikan. Umat sekarang ini umatnya Rasulullah yang tidak pernah menemui Rasulullah dan tidak pernah pun lagi bermimpi dengan Rasulullah, dianjurkan jempol oleh Rasulullah. Karena ketujuh pada majelis, tujuh masalawatan. Rasulullah ketujuh itu umat-umat yang kayak itu. Pada saat disuruh amar ma'ruf membawai, kada menyuruh membawai. Dikala kita membawa orang, kita berdahulu menggawi. Gawi dahulu. Jangan sampai menyuruh tapi kada menggawi. Nah, jadi kada nyaman-nyaman membawa itu kada menggawi. Malah orang yang murka kepada orang yang menyuruh tapi kada menggawi. Nah ini menyuruh orang berbuat baik, orang berbuat maksiat. Ini yang menyakiti kada pahala, tapi menyakiti diri sendiri. Nikmati pada saat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sekarang ini nyaman aja, kada di zaman Rasulullah. Pada saat beliau amar ma'ruf, maka beliau dicaci maki, dihina, dilempari batu, dilempari tahi unta, disakiti Rasulullah ini pada saat amar ma'ruf. Tapi kita sekarang nyaman, disediakan tempat, ya, majelis sudah ada,
Nah, tinggal jamaahnya yang hadir. Nyaman. Nah, pada saat kita disuruh kayak itu, nikmati. Pada saat amar ma'ruf itu di situ cari yang namanya nikmat. Nikmatnya ibadah kepada Allah. Nah, biar apa? Ibtigha'i sawabillah. Biar ada ya, kita mengharapkan itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam sisi ibadah. Bukan karena terpaksa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikala kita beribadah karena Allah, maka Allah yang jamin pahala itu Allah berikan. Ya. Warabi'u fil nahyi 'anil munkar min qawlin aw fi'lin ma laysa fihi ridha Allah. Menjauhi dari perbuatan munkar. Nah, menjauhi perbuatan munkar, sabar. Suruh sabar, jangan sampai kita ini sabar taat, taat tuh sabar juga. Sabar untuk tidak maksiat tuh sabar juga. Jadi kada taat aja bersabar lawas sampai meninggal taat aja. Sampai meninggal jauh dari kemungkaran itu bersabar, disuruh sabar oleh Allah. Kalau kada sabar ya akhirnya terjerumus. Disuruh sabar untuk menjauhi kemungkaran. Jadi nikmat dinikmati. Rasakan kenikmatan dikala kita mencegah, menjauhi kemungkaran itu. Apa aja, baik pekerjaan, perkataan kita. Perkataan kada bagus yang menyakiti orang lain. Menyinggung lewat WA misalnya, status ke apa di situ, ada singgungan yang kata-kata yang kada baik. Tujuannya kada tahu, tapi ada orang terbaca rasa katanya, oh ini tak kena aku. Ada kayak. Perkataan langsung mengisah orang, gibah orang, ini sesuatu yang harus kita jauh, yang harus kita jauh. Atau pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar terjaga dari murka Allah. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat itu kita hindari agar murka Allah itu tidak ditimpakan kepada umat yang berbuat kemaksiatan. Karena kalau sudah Allah murka itu kada pilih lagi yang bersembah yang lain ini kan datang kena juga. Ya. Jadi ada orang berbuat satu di kampung itu maksiatnya berlebihan, sangat besar maksiatnya, Allah timpakan itu nanti bencana musibah itu. Yang kanan siapa? Semuanya kada berpilih Allah. Semuanya kanan. Cuman nanti bangkitnya ada yang iman, ada yang nah itu bedanya itu aja. Bangkitnya dimangkitkan oleh Allah. Nah, dua cabang sudah. Matinya sama, bangkitnya belain. Ada yang dibangkitkan Allah dalam keadaan nyaman, ada yang dibangkitkan Allah dalam keadaan nyaman, penuh dengan siksaan Allah. Nah itu empat yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Wal maqadu maqalah yang ke-9 juga yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilah ay khairun katsirun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun. Ada 4 perkara yang secara zahir itu perbuatan itu fadilah, banyak fadilahnya. Ya, ada kebagusan yang sangat banyak dalam pekerjaan itu. Dan batinnya, dalamnya, isinya faridah, hukumnya itu wajib. Jadi ada pekerjaan fadilah, ada keutamaan, banyak kebagusan di dalam itu kalau kita gaul. Tapi batinnya, isinya itu hukumnya adalah faridah, wajib. Apa ujar sirin? Mukhalifatus shalihin, bakumpul lawan orang yang baik. Bakumpul ketujuh, bakumpul lawan orang yang baik. Jadi ada orang yang solehah, binian kumpulnya gitu.
kumpuli orang-orang yang soleh. Majelis taklim Babinian, datangi majelis taklim Babinian, khusus Babinian misalnya, berkumpul. Nah itu sudah ada secara zahir ada kebaikan yang sangat banyak. Kayak fadilah kita ini berkumpul di sini. Ini ada fadilahnya. Fadilah kita datang di sini ini fadilah sangat khairun katsir. Orang datang ke masjid ini duduk di masjid aja sudah kan niat sudah kena diajari setiap kita masuk ke masjid sembahyang duduk lalu itikaf usah lagi di niat yang sudah itikaf dan setiap orang beritikaf pasti pahala. Setiap orang beritikaf dapat pahala. Orang masuk masjid kan dapat pahala. Dalam mengakim sesam mantul kepada akan sidin. Siapa yang masuk ke rumah kami atau langgar kami, nah itu sudah sampai akan sidin kalau masjid apalagi itu rumah kami, rumah Allah masjid. Nah, pasti diberi oleh Allah nyaman. Apa nyamannya? Masuk ke dalam surga. Nah itu. Karena ibadah berzikir dalam masjid itu adalah ada maksiat. Dalam masjid itu ada bermaksiat. Bercampur lawan orang yang soleh. Siapa soleh? Al-qa'imu bihuquqillah. Orang yang menetapi kewajiban-kewajiban Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dia gawi. Nah orang itu namanya soleh. Yang menggawi perintah-perintah Allah. Pian datangi ke rumahnya, datang ke rumah beliau, misalnya kita silaturahim. Itu dapat fadilah. Datang ke masjid ini orang yang tidaklah orang yang melangkah ke masjid. Nah, fadilahnya. Tidaklah orang jalan ke masjid untuk menuntut ilmu, melainkan malaikat merentangkan kedua sayapnya karena ridha atas perbuatan orang yang jalan ke masjid menuntut ilmu. Itu fadilah. Dapat kita ini fadilah itu. Didoakan oleh malaikat, makhluk yang di bumi, makhluk yang di laut, makhluk yang di darat, mendoakan ampunan kepada orang yang datang ke sini. Yang keuntungannya itu fadilah. Nah, datang pengajian Guru Gofar, Ibu Maryam, Haji Maryam. Nah itu kan orang soleh. Ini datang itu, masya Allah. Berapa putaran langkah ban. Itu dicatat oleh Allah. Catat oleh Allah kebaikan. Maka dimudahkan oleh Allah langkah untuk masuk ke dalam pintu surganya Allah. Itu diantaranya. Wal iktida'u bihim wa af'aluhum salihah faridah. Datangnya ke sini sudah pian dapat kebaikan yang banyak, lalu mengikuti apa yang digawi oleh beliau. Af'alnya yang pian datang itu. Orang yang pian datang itu af'alnya kayak apa? Bagus. Maka gawi, jangan kata diumpati. Itu wajib jadinya. Wajib jadi. Jadi datangnya aja sudah dapat kebaikan yang banyak, mengumpati apa yang digawi sidin dapat kewajiban. Itu hukumnya kewajiban. Wajib mengikuti apa yang digawi yang baik-baik tadi. Af'aluhum sholeh. Pekerjaan yang soleh, yang pekerjaan yang diridhai oleh Allah itu digawi juga. Jangan datang karena bulik kadang umpat. Karena itu fardu, karena itu wajib, gawi yang baik tadi. Jangan ditinggalkan. Nah, sama kita berziarah, ziarah ke makam-makam wali itu nih. Pian ziarah ke makam wali. Apa pian cari di sana? Nah, apa yang pian cari ke ziarah jauh-jauh itu apa? Kalau bukan untuk menggawi apa yang sidin gawi. Cari barokah kalau cari barokah kalau kita cari ke sana jauh.
Karena kita suruh barokah itu ada di rumah, wali hidup ada di rumah, tetap kita tulak. Hormat dulu di rumah, tulak kita, sabar. Sampai di sana, pian tahu siapa itu pian datang. Tahu apa gaweannya? Oh bagus banget sih gawe gini ngaji terus. Itu bulik sampai bulik, nah pian gawe biar kayak beliau. Jadi menggawi apa yang digawe oleh salafus saleh, para alim ulama waliullah, itu pian gawe juga. Jadi kada datang bulik biasa pulang. Datang bulik biasa. Kada. Jadi harus tadabbur pian berziarah tadabbur. Harus berusaha untuk mentadabbur diri kenikmatan pian. Kayak orang ziarah, kalau orang ibadah haji, ibadah umroh. Itu lebih besar lagi. Ini kadang kita di bawah masih ibadah haji, ibadah umroh. Ulak ke sana dalam keadaan masih maksiat, ulak sana bulik sudah berubah. Itu kalau haji masih dalam keadaan tigat kita ini tulak misalnya. Sampai sana ibadah sudah selesai, sudah ibadah. Bulik kada kayak pertama tadi berubah. Asalnya kada sembahyang, asalnya kada majelis kan berubah. Itu namanya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dari segi perubahan dikala dia kembali. Itu fadilah. Jadi bercampur dengan orang yang soleh dapat kebaikan yang banyak, mengikuti apa yang digawi sidin itu adalah fardhu. Wa tilawatul Quran fadilah. Membaca Al-Quran dapat fadilah yang sangat bagus, yang sangat banyak, khairun katsir. Baca Quran. Baca Quran kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan membaca kain aja nah pahalanya masyaallah. Nah, sudah bab semalam sudah kita Al-Quran, dapat saya ini dalam keadaan wudu dan berdiri sembahyang. Dalam keadaan sembahyang berduduk sudah semalam. Lalu kita amalkan wal amalu bihi fil Quran min awamir wan nawahi fariidatu. Sudah Al-Qur'annya kita amalkan isinya, maka dipelajari baca. Artinya ini apa? Ada perintah Allah di situ suruh salat. Suruh zakat. Ada. Disuruh Allah salat. Suruh Allah berzakat. Nah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jadi ada sembahyang, ada zakat. Suruh perintah Allah itu perintah. Salat, berzakat. Jadi ibadah kepada Allah. Ya Allah itu tidaklah memerintah manusia melainkan beribadah secara ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jar Sayyidina Utsman. Dibacanya itu adalah fadilah, amalnya mengamalkan isi Al-Qur'an itu adalah fadilah. Apa? Wal amalu bihi faridah, fardu. Ya hukumnya fardu. Kewajiban. Jadi jangan sampai Al-Qur'an itu hanya di lisan saja, walaupun pahala di lisan, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai lalai. Yang Al-Qur'an tadi katanya kada baca lagi. Al-Qur'an tadi dabunya tabal banar. Al-Qur'an dabunya tabal banar. Nah itu jangan sampai Al-Quran tinggal Al-Qurannya, lah, ada terbaca lagi. Ya. Jadi sehari itu lebih banyak HP daripada tapi ikuti Al-Quran. Bangun guring carinya HP, lebihnya ada WA penting. Nah ini sudah. Padahal bahari itu waktu kada ada HP kalau
nyaman, tenang. Kalau ada WA itu tenang, masih tenang. Kalau bertelepon, kada telepon berarti kada penting. Wah ini teh akan grup macam-macam isinya situ di grup itu. Kada terbaca ketinggalan. Nah, bangun guring, belum lagi dibungas. Ingkutannya apa? HP. Balim berbungas, cari sudah ke HP, tejak HP. Nah, itu walaupun manfaatnya banyak, tapi mudaratnya juga HP itu banyak juga. Tinggal kita menggunakannya, ya, tinggal kita menggunakannya. Tapi kalau bisa, ya Al-Quran lah lebih diutamakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatul Quran fadilah wal amalu bima fil Quran min al-awab wan nawahi faridah, wa ziyaratul quburus salihin fadilah wal istidadu laha faridah. Ujar sidin lagi, ziarah kuburnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu fadilah, banyak kebaikan. Yang tadi kita kunjungi tadi itu banyak banget. Tapi istidad siap menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kuburan, itu yang lebih kita pentingkan. Karena hukumnya fardhu wajib. Menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur. At-tahayyu liduhulil quburi bi'amal bifi'lil a'malis shalih. Jadi kita ini sungguh beruntung, orang itu sebelum mati sudah menyiapkan dari kuburnya. Sudah menyiapkan amal untuk dalam kuburnya. Menyiapkan amal untuk dapat ditanyai oleh malaikat, sehingga malaikat itu tidak perlu menanyakan karena ibadah kita. Amal yang menjawab. Mulut tidak lagi menjawab, tapi seluruh tangan, anggota badan, tangan dan kaki menjawab, menyaksikan semua yang ditanyakan malaikat. Itu orang yang sudah menyiapkan dirinya sekarang. Siap dirinya sekarang, apapun yang terjadi, kapanpun Allah mencabut nyawanya, sudah tahayyu idukhulil kubri, siap untuk masuk kubur kapan saja Allah ambil. Nah ini yang perlu kita gawi. Ziarah kubur itu ingatkan kita bahwa kita akan sama lawan itu. Kita kena sama akan masuk ke dalam kubur, akan ditanyakan malaikat, Rabbuka wa man nabiyuka, pasti ditanyakan berata. Ditanyai, digawi apa yang digawi. Selama hidupnya pasti ditanyakan oleh malaikat. Nah ini yang nanti berat, umur kita ini digunakan untuk apa ajar malaikat. Jadi isti'adadlah, persiapan kita untuk masuk ke dalam kubur sudah. Yang nyatanya pasti semuanya ditanyakan. Nah, menggawinya amal itu untuk istidad itulah hukumnya wajib. Apa aja, semua ibadah yang diridhai Allah itu pasti akan dilihat kebaikannya. Sedikit amal kebaikan pun akan kita lihat nanti. Sedikit amal kejelekan pun akan dilihat nanti. Maka kelas ini mulai hari ini sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, harus mempersiapkan diri agar kita dimudahkan dalam sakaratul maut, dalam kuburnya, dalam pertanyaan munkar dan nakir, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nyaman kita ini. Ya, bersama-sama kita minta kepada Allah agar dimudahkan. Ini jangan sampai datang hari kiamat nanti kita tahu apabila semuanya orang akan datang, baru tahu rasanya. Fa iza ja'at qamatul kubra, kalau sudah datang itu hanyar, pikir sudah barat sudah. Kalau sudah meladung, sudah bumi ini hanyar barat rasanya sudah.
hanya terasa. Yauma yatajakul insanu masa, hanya manusia itu ingat apa yang digawi selama hidup di dunia ini. Ingat sekarang ya tadi masih santai, masih berpoya-poya, jangan terlena ujar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyadatul marid fadilah wa ittikhadul wasiyah faridah. Yang terakhir, mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit. Nah, yang datang ke rumah orang yang sakit itu dapat kebaikan yang banyak. Dapat kebaikan yang sangat banyak. Mendoakan, sabarlah hikamlah, memberikan kesabaran bahwa sakit itu adalah akan menghapus dosa kalau yang sakit itu ridho apa yang diberikan oleh Allah. Nah, pahala datang ke sana. Lalu wasiat khususnya ya orang yang di rumah, khususnya orang di rumah wasiati kepada yang sakit tadi agar selalu bersabar. Datangnya aja sudah mendapatkan kebaikan, lalu kita sampaikan agar bersabar dalam keadaan sakit, jangan pernah keluh kesah. Untuk sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kadang wasiat itu diberikan, karena hukumnya adalah fardu. Diberikan nasihat yang baik-baik. Karena orang man mata ala wasiyah mata ala sabil was sunnah. Orang yang meninggal sudah menyampaikan wasiat, maka dia ada di jalan Allah dan mendapatkan sunnatullah, dan juga wa tuqa wa syahadah wa mata maghfurun lah. Meninggal dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, orang sakit misalnya, sakit sudah ada sakit, kalau yang sakit itu juga berwasiat kepada anak-anaknya, jangan sampai ada berwasiat. Kalau wasiatnya Nabiullah Ibrahim, apa yang kau sembah setelah aku mati? Ada harta bang, apa yang kau sembah setelah aku mati? Padahal kayak itu, mata budu min ba'di. Apa yang kau sembah kalau aku sudah mati? Wasiat anak, kau, ya bunayya, wahai anakku, setelah abah kadada, jangan lupa engkau beribadah kepada Allah, jangan kau pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat baiklah dalam keseharian, ini wasiat. Harta misalnya ada harta, nah anak tuh wasiat, harta ini untuk kamu, ini yang B untuk kamu, tuh wasiat. Jangan sampai dirabutkan, jangan sampai berebut harta setelah orang itu meninggal. Nah, itu diantara wasiat jangan sampai kada disampaikan. Walaupun kita sakit kada meninggal, walaupun pas sakit sehat. Jadi orang sakit itu kada harus mati, kada harus meninggal. Tapi wasiat harus disampaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan dulu. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bersamaan dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama-sama ini Allah ridho apa yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa minkum, ini saja yang bisa ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rahmanir rahim, ya rahmanir rahim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rahmahum kama rabbawna saghira.
لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخير كثيرا تغفر الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا لنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dan ulun sampaikan bahwa malam Senin ini di penyebutan Ba'da Isya ada pengajian Ahbabul Mustafa dan kami buka kembali. Kami lanjutkan kembali karena beliau dulu berangkat belajar ke Tarim dan alhamdulillah sudah pulang dan kita teruskan majelis ta'lim setiap malam Selasa setengah bulan sekali di penyebutan dan muhara. Jadi mudah-mudahan beliau ada langkah untuk sama-sama di bawah asuhan Habib Alwi bin Habib Sulaiman Al-Idrus dari Batu Licin Simpang sama Ustadz Mahli insyaallah beliau. Dan kalau ada langkah, mudah-mudahan ada langkah beratan, kita sama-sama majlis di penyebutan malam Senin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.